Dawatul Mukhtar Channel. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mendudukkan kita, mengumpulkan kita dengan zikir dan taklim Dawatul Mukhtar di waktu di perkumpulan di malam yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umur kita semua untuk ibadah, taat dan bersehat walafiat. Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita semua, Allah mudahkan urusan kita semua, Allah luaskan rezeki kita banyak, berkah halal manfaat, Allah istiqomahkan kita berjalan di jalan Allah, jalan Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat berkah kita membaca salawat atas Nabi Muhammad dan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dimuliakan Allah Ta'ala. Teruskan daripada majlis kita masih di pembahasan tentang keutamaan zakat. Untuk orang yang berzakat, walil muzaki, untuk orang yang berzakat, di dalam dia mengeluarkan zakatnya tadi, itu akan membuat dia mendapatkan pahala yang sangat besar dan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mendapatkan manfaat-manfaat, faedah-faedah, baik faedah dalam agama dan juga di dalam dunia dan akhirat. Di dalam harta itu ada bala, fitnah, ada pengrusak yang bisa merusak itu harta. Itu harta bisa diselamatkan daripada bala, fitnah, perusak tadi dengan orang yang punya zakat tadi menjaga daripada mengeluarkan zakat insya Allah ta'ala. Jadi dengan orang yang punya harta tadi, dia mengeluarkan zakat hartanya, maka hartanya tadi akan dijaga daripada apa? Daripada bala, fitnah, kejahatan. Bahkan Nabi Muhammad bersabda kepada alaihi salatu wassalam, "Idza adaita zakat marik thayyibatu biha nafsuk faqad adhabat anka syarrahu." Apabila kamu menunaikan zakat harta kamu dengan senang hati gitu. Ketika kita mengeluarkan zakat harta gitu dengan senang hati, maka akan pergi dari engkau kejahatan harta tadi. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat harta gitu, hijab yang lain-lain, emas, perak yang lain-lain, dengan senang hati, dengan gembira gitu. Fakat adhabat anka syarrahu, maka sungguh akan pergi dari engkau kejahatan harta tadi. Harta itu ada jahat, musibah, bala, fitnah, macam-macam, kerusakan. Nah, dengan itu orang mengeluarkan daripada zakat hartanya tadi, maka zakat ini akan dijaga dari kerusakan, dari bala, musibah, macam-macam. Dengan sebab uang atau harta yang terzakati, sama keluarga, ibu, tidak ada kurang lain-lain. Dalam hadis yang lain, mengatakan Ayu Rasul liman muzakka syai'un minal madhalikul mawal hal. Begitu juga harta yang dikeluarkan zakatnya itu tidak akan rusak, tidak akan hancur. Harta yang dikeluarkan zakatnya tidak akan hilang, tidak akan musnah, tidak akan hancur gitu. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, "Mahalaka malun fi bahrin wala babrin illa bihafdziz zakat." Tidaklah celaka, tidaklah binasa atau tidaklah hancur harta di laut dan juga tidak di darat kecuali dengan sebab itu orang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya tadi. Tidak akan celaka, tidak akan binasa. Harta seseorang di laut dan juga tidak akan di daratan kecuali sebab itu harta celaka, binasa atau hilang atau rusak. Sebab apa? Sebab dia tidak galak mengeluarkan zakat hartanya tadi. Dan Nabi Muhammad dalam hadis yang mengatakan, "Qala alaihi wasallam, hasilu amwalakum bizakat wa dawu mardukum bisadaqah." Jago atau bentengi harta kalian dengan zakat. Bentengin harta itu dengan zakat. Dari kerusakan, kehancuran, musibah, bala yang lain-lain. Wadawu mardukum bisadaqah, dan sembuhkan penyakit kalian dengan bersedekah. Ini hadis yang mana? Hasinu amwalakum bizakat wadawu mardukum bisadaqah. Benteng harta kita dengan zakat. Dan sembuhkan penyakit kita dengan bersedekah. Fal malul muzakka muhsanun,
wa mahfuzun billah. Harta yang dizakati itu akan dibentengi, akan dijaga, berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta yang dizakati, harta yang dikeluarkan zakatnya tadi itu baik, harta diberkahi. Sebaliknya, harta yang tidak dizakati, yang tidak dikeluarkan zakatnya, doa akan hilang. Dia ada habis dikarenakan itu jelek, itu harta yang dizakati, kotor, buruk, dan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yang punya harta harus dizakatin hartanya, dijauh, atau bahkan dalam pendapat itu menyimpan duit lebih dari 84 gram emas atau 100 lebih itu di mana, di bank sampai setahun aja dizakatin. Bahwa alaihi salatu wassalam ma halatu zakatu malan illa ma haqatuhu. Tidaklah bercampur zakat harta maksudnya tidaklah bercampur zakat malan, zakat harta tadi dengan uang yang tidak dizakati, dengan uang yang dizakati, terkecuali akan hilang daripada kebaikan itu harta. Tidaklah bercampur harta, tidak bercampur zakat harta tadi. Maksudnya ada orang punya harta, dia tidak keluarkan zakat hartanya tadi, lalu bercampur dengan harta yang lainnya, maka akan hilang kebaikan daripada harta tersebut. Aina bil mal mambu, harta yang dimana yang akan bermanfaat jikalau harta tersebut dihapuskan dari keberkahannya dan tinggal kejahatan dan fitnah itu harta. Harta yang dimana? Harta yang bagaimana yang bisa memberikan manfaat, atau manfaat yang bagaimana dalam satu harta yang dihapuskan atau yang dihilangkan dari keberkahannya, dihilangkan daripada kemanfaatannya, yang tersisa hanya kejahatan dan fitnahnya. Wal mahku fil zahir wa dhihabu suratul mal wa rujul insan ba'da istighnai faqiran haluan jatuhan mutabarraman bi qada'illah. Ini apa namanya tadi, harta yang tidak dizakati apakah akan dihapuskan daripada keberkahannya? Ada dihapuskan dari keberkahan secara zahir. Dihapuskan secara zahir harta yang tidak yang tidak dizakati tadi, itu akan hilang bentuk hartanya, dan orang yang tadinya kaya akan kembali miskin. Orang yang ketika hartanya tidak dizakati, dikeluarkan zakat hartanya, maka akan dihapuskan dari harta tersebut keberkahannya. Nah, dihapuskan ini ada secara zahir. Apa yang maksud secara zahir? Akan hilang bentuk hartanya tadi, dan dia akan kembali menjadi miskin setelah kaya tadi. Dia akan gelisah, dia akan tidak akan jemu dan rimo dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab benar, sebab hilangnya atau dihapuskan secara zahir. Waqad dari kali hal kegagalan ini dalam zakat. Ini banyak sekali terjadi kepada orang-orang yang mereka menyepelekan tentang urusan zakat. Jadi orang yang ketika dia tidak mengeluarkan zakat hartanya, maka zakat hartanya akan dihapuskan. Maksud dihapus secara zahir, hilang akal. Jadi buntu aja gitu. Dulu dia kaya, sahabat tidak mengeluarkan zakat harta jadi buntu lagi, jadi miskin. Banyak orang secara zahir hilang hartanya. Setelah dia dari kaya, miskin lagi, gelisah, runyam dengan ketentuan Allah Subhanahu. Sebab kenapa? Sebab tidak bisa. Ini banyak sekali terjadi kepada orang-orang yang menyepelekan tentang urusan zakat. Wa minal mahkun batin. Nah, daripada dihapuskan harta tadi, itu juga ada dihapuskan secara batin. Tadi saya secara zahir.
harta yang tidak dizakati akan dihapus secara zahir. Hilang harta itu. Dia kaya jadi buku lagi. Ada dihapus secara batin. Bahwa yakun al-mala fi suratin mawjudah dan kasiran. Hartanya banyak, aduh. Ada dihapuskan secara zahir, ada dihapuskan secara batin. Kalau secara zahir hilang harta tadi. Tadi dia kaya jadi buku lagi, sabab dan zakat harta tadi. Ada dihapuskan secara batin. Duitnya aduh, hartanya banyak berlimpah. Tapi layan tapi bisohibu. Tapi yang punya harta tadi tidak mendapatkan manfaat daripada harta itu tadi. Ini dihapus secara batin. Duitnya aduh, hartanya banyak. Tapi yang punya harta tadi tidak bisa mendapatkan manfaat daripada hartanya tadi. Labid ini berinfak tidak untuk agamanya dan diinfakkan atau dikeluarkan ke tempat baik-baik, juga tidak untuk dirinya dan untuk harga dirinya, dengan dilindungi dia dari ada harta atau dijaga dengan harta tadi. Wa ma'adzalika ya tadarrara bi tadarruran katsiran bi imsaki an haqqi wa wad'ihi ila bagi imma bi infaqi bil ma'asi wal yasla wa imma fi syahwat al-bahimah allati la naf'alaha wal hasilalaha. Bahkan ini harta akan memberikan banyak bahaya pada itu orang dengan sebab dia tidak mengeluarkan hak ini harta. Bisa dia akan bisa dia akan letakkan ini harta, bisa dia akan tempatkan ini harta di tempat yang tidak semestinya. Ini orang ketika hartanya tadi terhapus dihapuskan dari dalam batin tadi, dia akan gunakan hartanya tadi di tempat-tempat yang maksiat. Duitnya banyak, hartanya berlimpah, tapi tidak manfaat. Tidak manfaat. Baik untuk agamanya, tidak pernah bersedekah, tidak pernah berinfak, baik untuk dirinya, untuk untuk kewibawaannya. Hartanya bisa melindungi dia. Atau juga akan memberikan bahaya yang sangat banyak ini harta. Sebab dia tidak mengeluarkan kewajiban dari ini harta. Dengan gimana? Dengan dia letakkan atau dia keluarkan ini zakat bukan ke tempat yang semestinya. Dia berguna untuk maksiat. Karena orang duitnya banyak, tapi tidak zakatnya. Dia guna untuk tempat maksiat, untuk pesta pora, untuk ngikutin keinginan syahwat hewan, syahwat hayal bahimah, syahwat kehewanannya, maksudnya mabuk-mabukan, persilan bermalam. Ada orang ini, ada uang duitnya banyak tapi tidak umroh haji tidak pernah ke Eropa, ke Jepang, ke Cina. Ini orang hartanya berarti dihapus secara batin, secara batin itu dihapus itu berkaitan. Yang mana tidak ada manfaat untuknya dan tidak ada hasil untuknya tadi. Makanya hati-hati. Jadi kita yang punya harta harus kita zakati, jangan sampai terhapus secara zahir dan secara batin daripada harta itu tadi. Waliyadullah.